kota perantauan ini, setiap pintu kos menyimpan cerita. Ada yang datang untuk belajar, untuk bertahan, atau sekedar mencari tempat untuk berpulang. Namun, sebuah pertanyaan mulai sering terdengar ketika ruang tinggal dibedakan berdasarkan keyakinan. Sebagian orang menyebutnya sebuah aturan moral. Apakah itu bentuk perlindungan atau justru tembok diskriminasi yang tak kasat mata? Di balik pintu kos muslimah, keamanan, aturan, atau pembatasan. Disinilah jawaban selalu dimulai dari mereka yang menciptakan pintu ini. Apakah alasan utama didirikannya kos khusus muslimah? Mensyaratkan muslim itu karena bapak pertama dosen agama, terus karena bapak itu kalau Ramadan itu pasti ada kegiatan keagamaan, misalkan kan dulu kan takmir ya di Raden Patah, jadi kan punya yang aktif di sana itu dipindah ke sini, misalkan kuliah subuh pagi atau terawih bareng buka bersama. Selain itu mungkin juga menghindari konflik juga kayaknya saya lihat kan, kalau sama gitu kan kayaknya konflik minimal ya, minimal. Kalau beda-beda gitu toleransinya harus tinggi, jadi kan kalau ada masalah juga repot juga. Cuman kadang gak enak juga kalau ada yang nanya itu non muslim, yang beda-bedakan gitu kan. Cuman ya saya juga gak berani ambil resiko. Adakah aturan khusus untuk kos muslimah ini? Kalau tertulisnya kan memang wajib menjalankan kewajiban sholat 5 waktu, puasa gitu, cuman kan gak bisa kontrol juga. Apakah keamanan ini yang dicari oleh penghuninya? Apa yang membuat Anda memilih tinggal di kos muslimah? Jadi selama pengalaman saya belum pernah memiliki pengalaman merantau. Jadi orang tua saya lebih ke prefer untuk saya berada di kos muslimah. Karena mereka percaya bahwa saya dengan lingkungan muslimah, waktu saya lebih terjaga, lingkungan yang lebih aman, dan teman-teman yang tentunya sportif. Perasaan saya tentunya saya tidak merasa sangat terbatas, tidak. Justru saya merasa nyaman. Yang pertama dengan aturan adanya tamu maksimal jam 9 malam, saya lebih merasa prefer. Jadi semua orang lebih menghargai waktu malam, di mana jam malam merupakan jam bagi kami untuk istirahat. Kemudian ada peraturan bahwa untuk kami harus melaksanakan kewajiban sebagai muslimah. Tentunya sholat 5 waktu dan melaksanakan puasa saat bulan Ramadan dan lain-lainnya. Namun, di luar pintu tersebut ada suara yang berbeda. Bagaimana pandangan Anda terhadap keberadaan kos muslimah di daerah lingkungan kampus? Menurut saya keberadaan kos muslimah di daerah kampus itu cukup menyusahkan kami yang bukan merupakan orang muslim, karena kami harus mencari tempat kos yang lebih jauh dari daerah kampus yang menerima kami yang bukan merupakan orang muslim, di mana kami harus mengeluarkan biaya tambahan untuk seperti menggunakan ojek online dan lain sebagainya. Menurut saya, keberadaan kos muslimah di luar kampus cukup mempengaruhi interaksi saya dengan teman-teman saya yang berbeda agama di luar kampus, karena adanya perbedaan aturan antara mereka yang beragama muslim dan tidak beragama muslim. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi pertemanan saya dengan teman-teman saya, karena saya dapat melakukan interaksi dengan teman-teman saya di lingkungan kampus, seperti di organisasi, di kelas, dan lain-lain. Di ruang lain, ada yang melihat itu merupakan upaya untuk menjaga. Bagaimana pandangan terhadap konsep kos muslimah dalam penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mahasiswa? Menurut saya, kos muslimah itu bisa dibilang tempat tinggal yang membantu mahasiswa tetap nyaman buat menjalani nilai-nilai Islam selama kuliah. Karena di masa kuliah kan lingkungannya lebih bebas dan tantangannya lebih banyak. Jadi punya tempat tinggal yang suasananya itu beda, ada dan kebiasaan yang positif itu bikin hidup jadi lebih terarah. Caranya simpel aja, tetap pegang nilai Islam di dalam kos, tapi saat berinteraksi dengan masyarakat sekitar, tetap ramah dan menghargai perbedaan. Misalkan juga mengajari kita buat baik sangat panggil, gak ribet, dan gak maksa orang lain buat ikut aturan kita. Sebaliknya, ada pintu yang terbuka seluas-luasnya. Menurut pandangan saya sebagai pengguna kos biasa yang bukan kos muslimah itu tergantung pilihan dari diri masing-masing. Terutama ada seorang perempuan yang mungkin ingin menutup dirinya di kalangan bebas, mungkin bisa bertinggal di kos yaitu kos muslimah. Sedangkan kalau kos bebas itu sendiri mungkin tergantung personalitasnya diri mereka masing-masing. Jadi tidak ada perbedaan yang sangat menonjol antara kos muslimah sama kos bebas, itu terserah mereka sendiri, dan gak ada salahnya kos di kos muslimah maupun di kos bebas. Dan perlahan, potongan jawaban itu mulai menyatu. Diskriminasi dan keamanan kadang hanya dipisahkan oleh niat. Jika sebuah tempat membatasi orang untuk merendahkan, itulah yang dinamakan diskriminasi. Tapi, jika batas dibuat untuk menjaga, mungkin itu adalah bentuk perlindungan. Kos muslim bukan soal siapa yang ditolak, tapi tentang siapa yang ingin merasa aman. Kita semua butuh ruang, hanya pintu mana yang dipilih menuju ruang yang sesuai. Jadi, ini keamanan atau diskriminasi? Jawabannya bukan ya atau tidak, bukan hitam atau putih. Namun, inilah pilihan.